dalam kitab fikih sunnah Syed Sabiq, di dalam kitab Minhajul Muslim Al-Jabir Al-Jazairi, di dalam kitab Al-Wajih Abdul Adim Al-Badawi Al-Khalafi, di dalam kitab juga Majalis Syarah Ramadan Syekh Shalih Utsaimin, itu membahas persoalan-persoalan fikih terkait dengan Ramadan secara tuntas. Tapi di sini saya akan meringkas, mempersingkat ya, terkait dengan penjelasan hal-hal yang membatalkan dan merusak ibadah puasa di bulan Ramadan. Kemarin sudah kita jelaskan keutamaan yang disunahkan, yang diperbolehkan. Insya Allah ini menjadi bekal bagi kita semuanya. Para jamaah Bapak Ibu, apa saja yang membatalkan ibadah puasa? Jelas ini ya, ma yubtilu siyam. Yang pertama adalah yaitu al-aklu wa syarbu, makan dan minum. Makan dan minum. Ini jelas membatalkan ibadah puasa. Bagaimana Ustaz kalau seandainya orang puasa itu dia itu lupa makan, ya, bangun tidur tiba-tiba langsung minum atau makan jajan, maka alhamdulillah ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau makan minum dengan sengaja ini jelas batal. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana al-khayl al-abyad min al-khayl aswad min al-fajr. Makan dan minumlah sampai betul-betul datangnya fajar subuh setelah gelap. Ya, ini menunjukkan bahwasanya batasan orang makan dan minum itu sampai subuh. Datangnya waktu azan subuh. Kalau sudah datangnya fajar, maka jelas dia harus menahan. Jadi kalau orang ketika berpuasa dia lupa makan dan minum tanpa disengaja, ini merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Bukhari dan juga Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man nasiya fa'akala syariba falyutimma shaumahu fa inna ma'adhamallahu wasaqah." Barang siapa yang dia lupa sedangkan dia dalam kondisi puasa, lupa makan dan minum, maka tetap sempurnakan puasanya. Kenapa? Sebab Allah telah memberikan makan dan minum kepada hamba tersebut. Nah, itu kan nikmat rezeki. Jadi kalau lupa, teruskan. Ketika saat dia ingat, berhenti. Jangan ketika sudah ingat, ini nikmat, ini rezeki, ya teruskan aja. Enggak boleh. Ya, batal nanti. Artinya orang lupa sama dengan orang gila, tidak berakal. Ya, saat itu dia dihilangkan akalnya. Para jamaah Bapak Ibu, makan dan minum jelas itu membatalkan puasa. Yang kedua, yaitu berhubungan suami istri pada siang hari, mulai terbitnya fajar sampai ya, terbitnya matahari. Di saat-saat itu dia sengaja berbuat jima hubungan suami istri, maka ini jelas batal. Dan ini bukan hanya membatalkan puasa, tapi juga ini perbuatan yang ada kafaratnya, ada tebusannya. Kalau makan minum itu wajib untuk menggantinya tanpa ada kafarat. Tapi kalau sudah hubungan suami istri, maka jelas bukan hanya mengganti puasanya, membayar puasa yang dia langgar, maka dia membayar kafarat. Apa kafaratnya? Kafaratnya orang yang berhubungan suami istri adalah sebagaimana dijelaskan dalam hadis Imam Bukhari Muslim, yang dijelaskan dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda ketika dijelaskan ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang orang kepada Nabi kemudian mengatakan faqala halaktu ya Rasulullah, celaka diriku. Qala Rasul, maka Nabi bertanya, wa ma ahlakaka, apa yang menyebabkan kamu celaka? Qal, maka orang tadi mengatakan kepada Nabi, diriku celaka karena waqa'tu ala imra'atin fi Ramadan, saya telah menyetubuhi istriku pada siang hari ketika di bulan Ramadan. Kalau ya sudah, kalau gitu, kalau kamu betul-betul berbuat jima atau menyetubuhi istrimu ketika dalam kondisi puasa, maka tajidu tiqarobah,
kamu harus memerdekakan budak. Itu yang pertama. Jadi kafaratnya yaitu apa? Tu'tiqa raqabah, memerdekakan budak. Kamu harus memerdekakan budak karena kamu telah melanggar aturan Allah. Qala la astati, saya tidak mampu ya Rasulullah. Ya, saya tidak mampu untuk memerdekakan budak karena mahal, harganya mahal. Ya sudah, kalau kamu tidak mampu untuk memerdekakan budak, maka yang kedua apa? Kata Rasulullah SAW, maka antasuma syahraini mutatabi'aini, kamu puasa selama 2 bulan berturut-turut, jangan sampai terputus. Ayo, itu hukumannya kafarnya. Berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, jangan sampai dipedot, diputus. Karena kalimat mutatabi'ain ini adalah terus-menerus, tidak ada jeda. Ya, selama 2 bulan penuh gitu. Qal la astati ya Rasulullah, saya tidak mampu. Qala, yang ketiga, ya sudah, kalau kamu nggak mampu apa? Maka Rasul mengatakan antut tut'imu miskina sittin, kamu memberikan 60 makanan kepada orang miskin. Jadi 60 orang fakir miskin kamu beri makan dia. Itu yang terakhir. Qala la astati ya Rasulullah, saya tidak mampu ya Rasulullah. Nah, kenapa? Saya orang yang paling miskin di Madinah ini. Ya, maka datang saat itu juga orang yang membawa kurma, ya, dengan 1 keranjang. Maka kurma itu, ya sudah, ini ada rezeki kurma, kamu bagikan kepada saudara-saudaramu dan tetangga kamu. Nah, itu. Jadi hukuman bagi orang yang melanggar aturan Allah di bulan Ramadan apa? Memerdekakan budak. Yang kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut tanpa ada jeda. Yang ketiga, kalau tidak mampu harus memberikan orang makan kepada fakir miskin 60. Ya, 60. Itu kafaratnya, selain dia mengganti ibadah puasa yang dia langgar. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Qaid, muntah dengan sengaja. Qaid itu muntah. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis rawahu Imam Tirmizi, Ibnu Majah mengatakan, man dara'ahul qaid falaysa alaihi qada'un wa man istaqa 'amdan falyaqdi. Barang siapa yang dia muntah tanpa sengaja, maka tidak ada qada atau membayar puasanya, dia mengganti puasanya. Tapi kalau dia muntah dengan sengaja, wajib membayarnya. Bagaimana muntah tidak sengaja dan sengaja? Contohnya, tiba-tiba dia mules, sakit perut, ya, tanpa diduga-duga, seperti diublak perutnya itu, dikocak-kocak, langsung dia muntah sor. Saat itu dia teruskan puasanya, tidak usah khawatir karena tidak sengaja. Ghairu amdin, tidak disengaja. Tapi kalau misalkan dia mencium bau, nah dia cium-cium bau nggak enak, baunya bacin, baunya kok bangkai, baunya kok pesing. Nah, terus dia di situ tiba-tiba kok dia muntah, ya, dengan bau yang tidak sedap menyengat tadi, batal puasanya, dia wajib untuk mengqadanya. Kenapa? Dia menyengaja menimbulkan muntahan disebabkan karena dia mencium bau yang tidak enak tadi. Kalau sudah tahu bau yang tidak enak, pergi dia. Jangan tetap di situ. Sehingga tidak menimbulkan apa? Lambung itu naik karena bau yang tidak sedap, asam kemudian naik, muntah dia. Nah itu. Dia muntah disengaja. Yang keempat, haid dan nifas bagi wanita yang sedang haid dan nifas. Dijelaskan dari hadis Imam Bukhari Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, apa kata Nabi? Alaysa idza haddat lam tusalli wa la tasum. Bukankah wanita yang sedang haid itu dia tidak berpuasa dan tidak sholat? Ini menunjukkan wanita yang sedang haid dan nifas maka dia tidak berpuasa. Kalau dia puasa batal. Kemudian yang kelima, bagi orang yang berpuasa ini bisa batal apa? Berjumpa dengan istrinya sampai keluar
spermanya atau maninya. Dia sengaja berjumpa dengan istrinya sampai keluar air sperma atau maninya, maka ini bisa menyebabkan dia batal mubasyarah. Makanya Mustafa Al-Bukhari menjelaskan, ketika menjelaskan di dalam kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah, ini mengatakan bahwa orang kalau sedang puasa jangan sekali-kali berjumpa dengan istrinya mubasyarah kalau dia orang yang tidak bisa menahan syahwatnya. Tapi Nabi itu biasa ketika sedang puasa mencium istrinya itu biasa. Sholat juga mencium istrinya, puasa juga biasa mencium istrinya. Tapi Nabi mengatakan, aku tuh lebih bisa menahan syahwat ketimbang kalian. Tapi kalau kalian belum tentu bisa menahannya. Jadi para jamaah ketika sedang puasa jangan sekali-kali dia berjumpa dengan istrinya sampai kemudian keluar air spermanya. Atau bisa jadi dia onani. Onani itu masturbasi. Orang yang kebiasaan melakukan perbuatan-perbuatan yang nyeleweng, ya. Onani, suka onani, yang belum nikah ini biasanya. Maka dia senang onani, mempermainkan alat kelaminnya sampai keluar sperma ataupun maninya, maka jelas puasanya batal. Tapi bagaimana Ustaz kalau seandainya dia mimpi basah, tidur mimpi basah, junub, ya keluar spermanya, atau dia mikir tiba-tiba keluar spermanya, mikir sehingga karu-karuan, tidak batal puasanya. Tidak batal puasanya. Ingat ya, ini ada perbedaan di situ. Jadi orang yang sedang mimpi basah dia tidak batal, segera mandi besar, teruskan puasanya. Atau orang sedang mikir ya hubungan seksual tiba-tiba keluar, nah, itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena di situ tidak ada perbuatan yang hubungan dengan kelamin. Jadi orang memegang kelaminnya atau orang yang hubungan suami istri tadi memasukkan kemaluan ya, suami dan istrinya, meskipun tidak mengeluarkan mani tapi itu masuk, itu membatalkan puasa. Atau dia mempermainkan kelaminnya, onani, masturbasi tadi, batal puasanya. Ingat, ini persoalan fikih hukum. Ya, semoga ini bisa memberikan penjelasan. Itu hal-hal yang membatalkan puasa. Sekarang yang merusak pahala puasa apa Bapak Ibu? Mayusidu shaum. Yang merusak puasa adalah satu, tidak mau belajar ilmu tentang hukum-hukum puasa. Orang tidak pernah ngaji, tidak pernah belajar memahami tentang fikih ibadah puasa, ibadah sholat, ibadah apapun, jelas ini bisa merusak pahala kesempurnaan puasanya. Mana petunjuknya? Saya ambilkan perkataan ulama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, hidup pada tahun 700-an Hijriah, wafat 751 Hijriah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan apa? Anal alim bila ilmin kasair bila dalil. Orang yang beramal ibadah tanpa ilmu sama seperti orang yang menempuh perjalanan tanpa ada penuntun, tersesat. Makanya Bapak Ibu, orang nggak pernah belajar, nggak pernah ngaji. Kemarin kita jelaskan hal-hal yang diperbolehkan dalam puasa. Ini sampai saya dapat informasi ya dari murid saya itu, Ustaz, dulu kalau saya nggak sebelum ngerti ilmunya, keramas itu batal puasanya. Keramas itu loh, sampai seperti itu. Menelan ludah batal Ustaz. Keramas batal, menelan ludah batal. Wah, kapan bisa puasa seperti ini? Ya ini urusan-urusan yang kelihatannya itu nggak penting, tapi penting. Padahal ini diperbolehkan dalam puasa. Kemarin sudah saya jelaskan. Sontek boleh, pakai obat tetes mata boleh, bahkan bekam saja boleh. Nah, orang kalau nggak ngerti hukum
masalah tentang fikih, ibadah, puasa, sholat dan yang lain nggak pernah dia belajar dalam kitab-kitab ulama salaf atau ulama sekarang, apa yang terjadi? Ya sudah rusak. Kenapa? Dia beramal tanpa ilmu, rusak. Makanya sampai-sampai seorang khalifah yang kelima siapa? Yaitu Umar Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengatakan, "Man 'abadallah bi ghairi ilmin mimma aksara yufsidu mimma yuslih." Aksara yufsidu mimma yuslih. Orang yang ibadah kepada Allah tanpa dia menggunakan ilmu, maka kerusakan yang ditimbulkannya lebih besar daripada maslahatnya, kebaikannya. Jadi kalau kita nggak ngaji seperti ini, insya Allah apa yang terjadi? Kita nggak ngerti persoalan-persoalan yang sepele, sehingga apa terjadi kerusakan. Ya. Jadi anak-anak remaja ini yang dulu itu nggak pernah ngaji, setelah mengerti ini, oh gitu Ustaz. Jadi keramas boleh, sotek boleh, bekam boleh, menelan ludah boleh, mencicipi makanan boleh untuk keperluan yang syar'i, sikatan boleh. Ya. Tapi kalau dulu takut, nanti batal, ya. Ditakut-takuti. Nah, itu. Karena apa? Mungkin dia mendengar tapi tidak dipahami, bisa jadi yang menjelaskan salah kaprah tanpa ilmu. Makanya orang kalau ibadah tanpa ilmu itu banyak kerusakannya. Makanya di sini para ulama menjelaskan hal-hal yang merusak kesempurnaan pahala puasa apa? Tanpa ilmu, tidak mau belajar, tidak mau ngaji. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa merusak amal kebaikan atau pahala kesempurnaan puasa apa? Yaitu orang yang suka ngelantur ngalor ngidul, ngomong yang tidak bermanfaat, bahkan sampai keluar ucapannya yang buruk, dusta, khianat, mencela, ghibah, memfitnah, merendahkan saudaranya. Ini bahaya. Puasanya sah, tapi dosa. Yang kedua, mengurangi kesempurnaan pahala puasa. Mana dalilnya? Kita buka. Satu, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Malam yadal qalazur wal amala bi falaysa lillahi hajatun fi aidatat ta'ama wa syaraba." Orang yang tidak bisa meninggalkan kebiasaan dia mengatakan zur. Zur itu Imam Syaukani menjelaskan adalah apa? Jadi kata-kata dusta dan suka ghibah. Dusta, bohong, tukang amusi, ngomong nggak pernah dipercaya. Itu pahalanya berkurang. Karena apa? Dengan dosa yang dia lakukan tadi, meskipun tidak batal, ngomong ngalor ngidul kesana kemari. Yang kedua, sumpah palsu, menghina, menggibah, apalagi bahaya menggibah ini. Rasan-rasan, puasanya dia rasan-rasan. Zaman Nabi ini pernah ada dua wanita ini, dia itu sampai keluar darah ketika muntah. Kenapa? Sampai-sampai dia itu kehausan, hampir-hampir saja mau meninggal dunia ketika dihadapkan kepada Nabi. Apa kata Nabi? Kalian telah merobek kehormatan saudara kalian. Kalian berpuasa, tapi kalian berbuka dengan bangkai saudara kalian. Artinya apa? Wanita ini kebiasaannya kalau ngomong itu suka ngerasani, ghibah saudaranya, menghina saudaranya, mencela saudaranya. Makanya para jamaah, orang banyak ibadah itu gak jaminan masuk surga. Kalau perilakunya tidak baik, akhlaknya tidak baik, ucapannya tidak baik, bahkan bisa menyebabkan masuk neraka. Makanya aksarun nas yudkhilun nar al-famu wal farj. Kebanyakan neraka nanti penghuninya adalah siapa?
Orang yang tidak bisa menjaga mulutnya dan kemaluannya. Itu Bapak Ibu. Meskipun dia banyak puasa, iya banyak puasa. Disebutkan dalam hadis Imam Bukhari, annal mar'ata tudkaro min sholatihi wa siyamiha wa sholatiha wa sholatiha. Ada seorang wanita pada zaman Nabi disebutkan, itu terkenal dengan sholat malamnya, tahajudnya, puasanya, Senin Kemis, puasa sunnahnya, sedekahnya luar biasa. Wa innama tu'di jirona, tapi dia suka menyakiti tetangganya, ya, disakiti dengan lisannya. Tetangganya merasa terusik dengan ucapannya tadi, ya. Fitnah, adu domba, ghibah, celaan-celaan, merendahkan. Apa kata Nabi? Wanita yang seperti ini wakanat hiya finnar. Kalau dia tidak bertobat, meskipun banyak ibadahnya, masuk neraka dia. Masuk neraka. Enggak jaminan. Orang banyak ibadah, tapi dia tidak bisa menjaga mulutnya, tidak menjaga perilakunya, perbuatannya, tidak menjadi jaminan dia masuk surga. Zul wal amala bihi, berbuat jahil. Jahil itu bagaimana? Kadang jahil itu biasanya dengan tangan nempeling, nyubit, ya, atau goda temannya puasa, digoda itu, dilili panganan, batal. Nah, itu. Dulu kalau masih kecil gitu, biasanya puasa itu, ayo batal. Itu dinamakan apa? Jahil, usil. Lah bahasa Nabi itu apa? Usil. Makanya dijelaskan di dalam hadis Ibnu Hakim dan Ibnu Majah, hadis ini sahih. Apa kata Nabi? Asyamu minal akli wasyurb. Asyamu minal akli wasyurbi. Puasa itu, ya, itu memang benar menahan lapar dan minum. Tapi bukan hanya menahan lapar dan minum saja, wa innama minarrafas, ya, tapi juga menahan ucapan-ucapan yang jelek. Hati-hati, biasanya Bapak Ibu kalau suka misuh, ini juga. Jadi kalau suka misuh atau berkata-kata kotor, atau kadang suami marah-marah, akhirnya keluar ucapan-ucapan kotor. Nah, ini bahaya. Puasanya nggak bener ini. Puasanya enggak benar. Wa in sabaka ahadun au jahula anika falyakul ini shaim. Kalau ada temanmu yang jahil berbuat jahat kepadamu, ngajak gelut, nantang berantem, kelahi, katakan enggak, saya sedang puasa. Nanti dulu, tak puasa dulu, nanti malam saja kita teruskan. Ya jangan. Ya. Jadi kalau diajak berkelahi atau diajak untuk kata-kata yang jelek, sudah nggak usah diladeni. Saya sedang puasa. Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang merusak juga ibadah puasa apa? Yang bisa merusak orang ibadah puasa adalah orang yang suka meninggalkan sholat atau sholatnya masih bolong-bolong. Ya, hati-hati Bapak Ibu. Sholat saya ini pernah ditanya, ya Syekh, ada orang itu rajin puasa, tapi dia ini sholatnya kadang-kadang nggak tertib 5 waktu. Ini kira-kira bener nggak puasanya? Apa kata sholat saya ini? La yanfa' shaumuhu, tidak bermanfaat puasa yang dikerjakannya sampai dia bertobat kepada Allah, dia menjaga sholat 5 waktunya, baru sah puasanya. Jadi Bapak Ibu, kalau masih ada yang bolong-bolong puasanya, ini puasa. Kalau yang masih ada bolong-bolong sholatnya, puasanya tidak bermanfaat. Bagaimana yang tidak sholat bablas? Ya, sholatnya yang bolong-bolong saja nggak bermanfaat, apalagi yang tidak sholat sama sekali. Buat apa dia puasa? Nggak ada manfaatnya. Ya, jadi hati-hati Bapak Ibu. Sudah saya jelaskan kemarin hukum orang yang berpuasa tapi tidak sholat. Ijma para ulama ahlul ilmi mengatakan kebanyakan mereka sholatnya puasanya tidak benar dan tidak sah.
Jadi sia-sia ya. Jadi tolong sampaikan kepada keluarga, kerabat, saudara, kalau ada orang yang puasa tapi tidak sholat, tolong Bapak Ibu dijaga sholatnya. Orang kalau puasa nggak sholat itu tidak diterima sama Allah. Kok bisa? Kamu sok tahu? Iya, saya tidak sok tahu, tapi Allah lebih tahu. Mana? Surat At-Taubah ayat 11. Apabila mereka bertobat, sholat, zakat, itu saudara kamu yang seiman. Jadi sholat di sini syarat orang mukmin. Jadi kalau tidak sholat bukan mukmin, bukan Islam. Mana dalilnya, hadisnya? Perbedaan antara orang mukmin dengan orang kafir musyrik adalah meninggalkan sholat. Orang kalau tidak sholat itu bukan orang mukmin. Siapa yang mengatakan? Nabi. Hadisnya Imam Muslim. Nah itu. Jadi Bapak Ibu, itu yang merusak orang yang sedang puasa. Semoga ini bisa memberikan manfaat yang besar kepada kita. Jadi kajian pada malam hari ini sebagai penjelas ya terkait dengan hukum-hukum puasa, fikih-fikih puasa. Semoga ini bisa lebih menyempurnakan ibadah puasa kita, agar puasa kita betul-betul benar dan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat kita sudah ngerti ilmunya ya. Itu aja kurang lebihnya. Apabila ada kekurangan saya minta maaf ya, sebesar-besarnya kekurangan dari ucapan saya, pengajian yang saya sampaikan, ilmu yang saya sampaikan. Saya masih belajar, masih banyak ilmu yang belum saya pahami, yang harus saya pelajari. Kalau ada kekurangannya saya istighfar kepada Allah, dan apabila ada kebenarannya itu datangnya dari Allah dan Rasulnya, harus kita terima, jangan kita ragu-ragu untuk menerimanya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Dan saya ucapkan semoga saya dan penjenengan antum semuanya diberi kesehatan oleh Allah, kekuatan iman dan Islam, sehingga kita bisa menjalankan insya Allah ibadah puasa selama 1 bulan penuh dan bisa mendulang keberkahan dan berbagai fadilah yang Allah berikan. Dan semoga kita betul-betul sukses menjadi orang mukmin, orang muslim yang robbani. Apa robbani? Yang betul-betul terdidik dengan agama Allah, dengan didikan yang benar. Itu saja kurang lebihnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.